Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi para kolega di episode Monolog yang insya Allah akan menjadi episode keempat. Oh ya, buat para kolega atau yang sudah menonton episode sebelumnya, si pribadi mengucapkan banyak terima kasih. Yang sudah subscribe juga terima kasih, luar biasa banget. Oke, hari ini si akan membacakan sebuah puisi berjudul Semesta Sunyi. Puisi ini terinspirasi kalau tidak salah tentang keseharian kita, rutinitas dalam mencari penghidupan dan penghasilan. Ya, rutinitas lah ya, luar biasa nih memang. Oke, puisinya berjudul Semesta Sunyi. Laptopnya agak miring nih para kolega. Mohon maaf. Semalaman hujan menggelayuti dedahanan, genangan dipenuhi warna-warni bebungaan. Sendu hingga sambil lalu membisiku bisikan, pikiran semakin pekat dengan pertanyaan. Oke, saya coba membreakdown ini puisinya. Semalaman hujan menggelayuti dedahanan. Ya biasanya kita ya kalau pagi-pagi tuh habis semalaman hujan, ada sound dangdut nih, ada emang sampah kebetulan lagi ngangkut sampah, jadi ada background techno dangdut. Semoga sengaja lah ya menebus suasana. Kayak tadi ya, rutinitasnya kita pagi-pagi kalau hujan tuh, habis hujan kita mau pergi ke kantor, mau yang kuliah mungkin yang berkegiatan, itu kita masih bisa melihat sekitar kita yang masih menyisakan basahnya hujan tadi malam. Buat yang menyukai suasana seperti itu sebenarnya cukup mengasihkan, walaupun mungkin udaranya cukup dingin ya. Ini kedangdutannya luar biasa nih, biasa dulu ngedengerin dangdut pantura nih. Kembali lagi ya, oke kolega Nah, masih kita pagi-pagi nih, mau ini sebelum zaman pandemi nih ya, jadi masih rutinitas seperti biasa. Jadi masih dalam di saat kita keluar, suasana masih mendung, masih dingin, agak malas nih pergi ke kantor atau yang kuliah gitu, atau yang ada janji temu dengan rekan bisnis nih, agak malas sebenarnya. Kita masih bisa lihat lah sekitar kita, masih ada genangan air, pepohonan masih basah gitu ya. Genangan dipenuhi warna-warni bebungaan, yang kalau kita melihat ke bawah tuh, saat itu yang saya lihat ya, ada refleksi bayangan dari bebungaan, pepohonan juga sebenarnya. Itu suatu pemandangan yang cukup unik sebenarnya. Ya agak-agak mellow lah intinya mah gitu. Sendu hingga sambil lalu membisiku bisikan. Nah, ini agak-agak parts yang agak misterius. Saya lupa dulu tuh kepikiran apa saat itu ya. Cuman kayak kita kalau ambil umumnya ya, di saat kita pergi ke kantor, mungkin di kendaraan, di motor atau di mobil gitu ya, di angkutan umum, di bis, suara-suara kita, suara-suara yang di sekitar kita yang menjadi background tuh kadang bercampur dengan apa yang ada di pikiran kita gitu. Dan itu serupa bisikan, apalah, ada yang ngomongin kerjaan, ada yang curhat masalah rumah tangganya mungkin, atau ngegosipin tetangga, apalah, menjurus gibah gitu ya. Macam-macam tuh campur aduk di pikiran kita tuh, di telinga kita ya. Lalu pikiran semakin pekat dengan pertanyaan. Nah, dalam perjalanan itu kadang kan kita suka bertanya-tanya ya dalam hati pikiran gitu, apa ya kerjaan kita hari ini, yang mau tugas,
bisa nggak ya saya menyelesaikan tugasnya yang di kampus, yang kuliah untuk para mahasiswa yang kerja. Wah, yang udah kepikiran sama tugas-tugas yang dikasih sama atasan, wah bisa nggak nih ya saya selesai, dikejar tayang lah istilahnya kan. Terus yang mau menggolkan proyeknya, bisa gol nggak nih ya. Pokoknya di pagi itu, di momen menuju tempat kerja kita masing-masing, pertanyaan-pertanyaan itu hampir selalu terulang nih di pagi harinya. eh, dengan dibanjiri pertanyaan-pertanyaan apa yang bakal terjadi di kemudiannya nih, di hari ini ya. Oke, kita ke paragraf ke baris berikutnya. Begitulah juga dengan orang-orang yang di langkahnya. Hari-hari mereka larut dalam pengulangan saja. Manusia direduksi menjadi sekadarnya saja. Para penunggu upah yang kehilangan jati dirinya. Nah, ini fenomena yang terjadi di iklim lingkungan pekerja nih. Mungkin mereka udah turun nih dari kendaraan umumnya, udah yang orang-orang memarkirkan kendaraannya, baik motor itu atau mobil. Langkah-langkah mereka itu masih dihiasi dengan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang bakal mereka lakukan, apa yang bakal terjadi nih. Ya pasti semua mengharapkan usahanya berhasil, bisnisnya berhasil, bisnisnya go, yang masih kuliah ujiannya go, atau mungkin yang punya janji kencan, waduh pengen cepet selesaiin apalah ya tugasnya atau apa, ntar siang bisa nonton bareng atau ngafe bareng sama si kekasih ya gini, masih dakdikdukder. Hari-hari mereka larut dalam pengulangan saja. Nah, untuk kelas para pekerja, rutinitas itu kadang membuat mereka bosan. Wajar lah ya, tiap hari tugas, kerjaan, kejar setoran, kejar tayang, job-job yang harus mereka selesaikan. Terkadang ada yang belum selesai tugas baru udah datang lagi ke meja, atau disuruh bosnya kemana dulu, tugas yang sebelumnya harus terbengkalai sementara waktu. Yang kuliah baru juga tugas selesai, harus berkegiatan lainnya, entah itu tugas baru, udah yang mau TS, mungkin terpaksa kencannya atau main nongkrong bareng temannya tertunda gitu ya. Nah, semua itu tuh mengulang terus hampir tiap harinya gitu terus. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, baik tugas maupun kerjaan kita memang tidak pernah selesai selama kita mencari penghidupan dan menyongsong masa depan yang akan kita tuju tersebut, para kolega Manusia direduksi menjadi sekadarnya saja. Nah, terkadang orang saking seriusnya, saking kurang meluangkan waktu, entah dia sadar atau kurang untuk nge-push ya, cari hiburan lah gitu untuk menyelingi rutinitas itu, jadi meaningless gitu. Kadang cenderung orang ada yang cepat bosan lah gitu, diserang katakanlah stres, rasa suntuk yang amat sangat gitu ya, karena bertumpuk-tumpuk jadwal dan tugas yang harus mereka selesaikan. Jadi kita sebagai manusia jadi agak kurang nih nilai kita sebagai manusia tuh agak berkurang, karena kita terlalu terbawa dengan rutinitas keseharian kita. Memang susah sih, tapi ya setidaknya cobalah ya, agak walaupun hese oge sebenarnya, karena kadang suka bosan kan, kadang udah nyampe rumah udah leles, capek, bawahnya udah pengen tidur atau ngopi lah, nonton naon hiburan gitu,
dan bersosmed ria sebenarnya hiburan zaman sekarang. Terus para penunggu upah yang kehilangan jati dirinya, ya kadang karena tuntutan tadi, eh, boleh disimpulkan kita ini para penunggu upah nih, entah yang mingguan atau yang bulanan atau proyekan. Aduh, luar biasa perjuangannya memang sih. Tapi ya mau gimana ya, kan bukan mau gimana sih, mungkin sebaiknya kita mencoba untuk lebih memberi rasa enjoy kepada diri kita sendiri. Berat sih memang, karena kalau sudah dari ada yang 9 to 5 atau 8 to 6 gitu ya, 8 to 8, 8 to 8 again, 8, enggak, kadang jam 6 pergi dari rumah, nyampe rumah mungkin malah jam 8 gitu ya. Nyampe rumah udah tenaga habis, mau hubungan apa melewatkan waktu sama keluarga, kadang ya katakanlah nilainya berkurang, kualitasnya gitu, kualitasnya berkurang. Itu dilema juga, itu perjuangan juga sih. Ya itulah perjuangan kita ya sebagai makhluk yang bernama manusia ini, para kolega. Ke bait berikutnya. Mata manusia sekarang adalah semesta sunyi, ruang angkasa tanpa kerlap-kelip nan sepi. Nah ini yang ditakutkan, jangan sampai nih para kolega rutinitas. Tapi bukan berarti saya juga udah berhasil, karena saya sama-sama juga ini masalahnya, berjuang juga. Kita nanti sama-sama nih buat saya dan para kolega di luar sana ya. Rutinitas ini memang bisa menjadi faktor pembunuh kita nih, tanda kutip ya, membunuhnya, karena kita pasti akan selalu diserang, disesaki gitu, dipenuhi dengan rasa bosan, rasa suntuk yang amat sangat gitu. Tapi bukan berarti kita harus gitu aja, mencobalah dikit-dikit, walaupun mungkin hiburannya apalah ya, terserah masing-masing para kolega nih. Ada yang bersepeda mungkin lagi kan akhir-akhir ini, ada yang olahraga, jogging, lari, sprint, maraton, terserah lah, triathlon gitu ya, antar pulau gitu, antar sungai, terserah. Atau yang senang nonton ngulibek gitu, ngulibek itu apa ya bahasa Indonesianya ya, saya lupa ya ngulibek teh. Jadi mau berkutat terus gitu, nonton Netflix, terserah lah. Yang senang TikTok ya TikTok gitu, bikin konten gitu terus lah, minimal jadi hal-hal yang mendistraksi kita dari keseharian kita sebelumnya nih, dari hari Senin hingga hari Jumat atau Sabtu. Jadi di saat weekend ini, di hari Sabtu dan Ahad, kita bisa sedikit meluangkan waktu untuk diri kita sendiri dan keluarga. Ya walaupun mungkin beberapa jam, tapi kalau dipikir-pikir itu cukup berharga gitu. Coba aja, kalau nggak percaya pastilah gitu. Ya minimal ya dibagilah, kalau lagi di rumah nih ada yang me time-nya, ada yang family time-nya, atau uncertain time-nya yang nggak jelas itu ya, gabut time gitu, mau ngapain gitu kan. Ya manfaatin lah di hari Sabtu dan hari Minggu untuk keasikan kita, hiburan kita. Jadi kembali ke mata manusia sekarang adalah semesta sunyi, karena dari tatapan mata katanya bisa kelihatan tuh suasana. Ini pepatah apa ya kalau nggak salah. Jadi mata adalah jendela hati kita. Dari mata kita bisa melihat, dari mata orang yang kita lihat kita bisa lihat katanya. Walaupun tidak seharfiah itu ya. Itu proses juga gitu. Dan butuh curhat biasanya. Cuma kita selewat nih, kita lewat, kita bisa mengambil kesimpulan kalau yang rada redup itu mungkin sangat suntuk, mumet, bosan gitu. Jadi si mata manusia ini menjadi semesta yang sunyi gitu. Tidak, kurang gairahnya, kurang semangatnya. Termasuk saya juga, dan mungkin ada dari kolega di sana.
ruang angkasa tanpa kelap kelip dan sepi, ya seperti apa ya, langit yang sepi lah gitu. Kalau kita lihat, kalau lagi tidak berbintang gitu ya, kan kadang wah nggak ada apa-apa nih, walaupun cuman ya jarang ya orang sekarang kalau memperhatikan langit. Beda mungkin sama dengan orang-orang zaman dulu yang memanfaatkan momen di luar tuh untuk berekspresi ya, khususnya berkesenian kayak apa gitu. eh jadi mata kita itu gitu, diri kita itu seperti angkasa yang tanpa kerlap kelip dan sepi, karena kita terkungkung terbawa arus dan terbiasakan dengan suasana rutinitas itu yang terus begitu berulang-ulang, dan kita jadi mumet sendiri akhirnya. Lanjut ke bait berikutnya. Duduklah di waktu padat manusia berjuang. Mereka akan berubah bak ternak di ladang, memerah tenaga untuk tuan yang di belakang. Kamu bisa merenungi keluh mereka yang hilang. Nah, kita bisa memperhatikan di sekeliling kita gitu. Di saat kita bisa memperhatikan di saat manusia berjuang dalam kesehariannya. Ya bukan area berperang sih gitu, tapi ini perumpamaan aja. Saat kita bisa datang ke kantor, diperhatikan di kantor-kantor, di lingkungan kerja, di lingkungan kuliah, atau dimanapun lah, di lingkungan bisnis, kita bisa memperhatikan manusia-manusia, orang-orang yang berjuang di kesehariannya, dipacu waktu, dipacu tuntutan kerjaan dan lain sebagainya. Mereka akan berubah bak ternak di ladang. Nah, ini yang ditakutkan juga nih para kolega. Jangan sampai kita seperti hewan ternak yang diperah gitu. Minimal di luar kerjaan, hal-hal yang berhubungan dengan kerjaan, bisnis atau pelajaran jangan terbawa gitu. Profesional jadinya di satu sisi ya ini. Jadi jangan terbawa, usahakan, walaupun banyak juga kan kasus-kasus orang yang kerjaannya terbawa sampai di luar lingkup kerjaan mereka. Entah mereka jadi gampang marah, gampang uring-uringan, gampang kesel atau baper gitu kan. Yang sibuk nyiapin perkuliahan juga jadi beribet sama temennya atau dengan pasangan dan kecengannya masing-masing. Jangan sampai lah ya. Mencoba itu, walaupun agak susah, agak berat, tapi cobalah kita untuk ngasih space buat terutama orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka layak juga gitu ya. Kalau misalnya mereka agak ngebetein ya, masa kita mau ikut bete juga kan. Minimal kita tidak memperkeruh suasana lebih jauh lah gitu. Mungkin diam-diaman dulu, tunggu waktu sebentar ya, kita bisa hangout lagi sama mereka. Kamu bisa merenungi keluh mereka yang hilang. Ya intinya ini diksi yang pakai untuk terkadang keluh kesah sekitar kita kadang suka terpikirkan juga ya kan sama kitanya sendiri gitu. Ya mungkin itu berlaku juga buat mereka. Keluh kesah kita juga kadang mungkin bisa kepikiran sama mereka lah, karena kan baik itu keluarga, temen, itu orang-orang yang hampir tiap hari berhubungan sama kita, mau nggak mau kan. Di dalam interaksi kita itu otomatis yang biasanya jadi bahan omongan itu kan problem kita dalam keseharian nih. Wajar lah. Mata manusia sekarang adalah semesta sunyi, ruang angkasa tanpa kerlip dan sepi. Nah, sekali lagi ya, semoga kita bisa mencoba untuk sedikit lepas dari rutinitas, karena di era sekarang ini di mana teknologi berperan sangat besar, masalah kerjaan pun jadi ikut terbawa ke rumah. Kalau dulu kan kerja ya udah kerja di rumah ya, masih sebelum era internet, sebelum era digital.
pekerjaan atau bisnis atau pelajaran kuliah sekolah itu masih hanya di lingkupnya masing-masing, di kantornya atau di bisnisnya, di sekolahnya. Kalau sekarang ditambah PPKM nih, itu nggak tentu waktu dan bisa kapan aja, bisa terbawa juga. Yang udah pulang, yang kerjaan mungkin bisa masuk lewat email, ajakan bisnis bisa masuk lewat email atau telepon, yang bahan-bahan kuliah bisa lewat telepon atau email juga. Jadi sisi buruknya nih dari teknologi yang kita agungkan zaman sekarang ini, kita jadi nggak tahu waktu dan prioritas ya, mungkin karena keseringan di telepon untuk konfirmasi atau tugas yang harus segera atau kerjaan segera selesai atau tayang, waktu kita jadi nggak tentu juga nih peruntukannya, untuk kerja, untuk istirahatnya jadi mengabur. Waktunya istirahat, tring, apalah, waktunya nyantai, ditelepon lah, wah ini ada kerjaan baru, ada bisnis baru, ya kadang mungkin bagus juga, cuman balik lagi karena rutinitas yang sebelumnya, waktu me time kita masing-masing semakin sedikit nih. Tapi ya sekali lagi kita cobalah ya masing-masing, yang mungkin para kolega bisa ngingetin keluarganya, teman-temannya, saudaranya mungkin. Jangan sampai kita jadi manusia-manusia yang sebenarnya diri kita itu jadi semesta yang sunyi gitu. Less meaning tadi gitu, tanpa hiburan tadi, tanpa arti tadi gitu. Kita ini jadi ruang angkasa yang tanpa kelap-kelip dan sepi ya, tanpa kesan lah gitu. Oh ini orang, jangan sampai kan, ya amit-amit lah gitu ya. Kita jadi orang yang dirundung kebosanan dan kesuntukan yang luar biasa gitu. Karena ya banyak lah di berita-berita yang karena berbagai macam tuntutan jadi bunuh diri kayak masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Ya jangan sampai nih gitu. Jadi semoga kita bisa saling mengingatkan pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya minimal ngobrol ya di eranya mungkin pakai aplikasi lah seperti Zoom atau di grup WA gitu ya. Atau sekarang hiburan pun cukup banyak nih, kayak layanan aplikasi film seperti Netflix atau yang lainnya mungkin. Sosial media pun makin beragam, tayangan YouTube makin beragam ya. Wayahna lah, wayahna tuh apa ya bahasa Indonesianya, harap dimaklumi lah gitu di saat masih PSBB ini, dan curiganya bakal bersambung lagi ke episode berikutnya, si PSBB itu akan diperpanjang, PPKM maksudnya. Ya manfaatin lah gitu, karena mau gak mau lingkungan kita yang lagi mengalami depresi ini ya, boleh dikatakan pasti berpengaruh juga sama kitanya. Tapi kalau jangan full terus kita berhubungan dengan dunia elektronik, minimal adalah ngobrolnya ya sama manusia gitu, sama pasangan kita, teman kita, saudara kita gitu. Jadi jangan manteng ngajentul nongkrong liatin YouTube seharian, Netflix seharian, atau yang masih dengerin musik yang di Spotify terus gitu, di sosmed terus. Nanti itu juga jadi mengurangi sifat alamiah kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial untuk ngomong, bicara, berhubungan sama manusia lain gitu. Oke, itu tadi para kolega pembahasan naskah puisi yang berjudul Semesta Sunyi. Ya ini refleksi buat saya pribadi juga sih, karena saya yang nulis juga ya. Tapi itu semoga bisa menjadi bahan renungan para kolega nih dimanapun kalian berada.
semoga bisa sedikit lah mengajak, saling mengingatkan ya, kita kan harus saling mengingatkan. Eh, ini di eranya digital, eranya elektronik, eranya aplikasi yang memanjakan masing-masing, dimana ketergantungan kita untuk sama gadget sangat luar biasa besar. Tapi jangan lupakan juga kita masih punya keluarga, teman, pasangan yang butuh perhatian kita juga, minimal say hi, nanya kabar, atau mungkin ada yang pengen diceritain gitu ya, layak lah gitu, karena kita manusia, mereka manusia. Manusia adalah ada setengah unsur makhluk sosialnya. Kita perlu juga untuk jangan melupakan sisi sosial kita dalam keseharian. Oke, kolega semoga puisi Semesta Sunyi ini bermanfaat, bisa sedikit menghibur, bisa sedikit menambah hasanah, bisa menambah hasanah berpikir, menambah hasanah literasi. Nah, kita semua bertemu lagi di episode berikutnya. Semoga kalian yang para kolegom di luar sana tetap sehat, tetap sharing dengan sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.